Oke guys, hari ini balik lagi di channel kita Home Computer Official. Jadi hari ini kita mau buat bagaimana cara membeli ya komputer bekas. Jadi bicara komputer bekas ini mungkin teman-teman lumayan ragu ketika membeli komputer bekas. Nah, kenapa ragu? Karena mungkin berbicara tentang apakah komputer ini masih bagus atau tidak. Berapa tahan Anda memakai komputer ini? Mungkin berpikir seperti itu. Tapi di kali ini kita akan membahas bagaimana tips membeli komputer bekas di video ini. Durasinya lumayan panjang, tapi teman-teman jangan di skip, mungkin bisa membantu pola pikir atau bisa membantu bagaimana sih cara membeli komputer bekas. Di poin yang pertama kita berbicara dari bentuk atau casing baik monitor dan CPU yang mau dibeli. Bicara bentuk, waktu kita beli komputer mungkin secara nyata sudah di depan mata ataupun sudah depan kita nih, contohnya seperti ini. Kita melihat dari bentuknya dulu, apakah bentuknya lumayan masih oke ataupun casingnya baik monitor dan CPU-nya. Jadi waktu kita beli, di pikiran kita, wah ini lumayan mulus, lumayan bagus, dan lumayan oke lah casingnya, atau mungkin perawatan sebelumnya si penjual lumayan merawat komputernya. Namanya komputer bekas, pasti sudah ada orang pertama memakai komputer yang kita gunakan. Baik dari monitor, kita melihat monitornya masih segel atau monitornya sudah pernah dibongkar nggak. Biasanya ketahuan apabila monitor sudah pernah bongkar, pasti segelnya rusak. Dan teman-teman bisa menemukan segelnya di belakang monitor. Teman-teman juga bisa ngecek apakah casingnya masih mulus atau tidak. Jadi di poin ini sangat perlu, karena poin pertama waktu kita melihat barang pasti dari luarnya. Kita melihat barang itu pasti dari casingnya. Apakah casingnya udah pernah lecet atau udah pernah jatuh, atau mungkin pernah ada benturan, mungkin retak, bisa dicek di casingnya guys. Jadi itu poin yang pertama, kita melihat dari bentuknya, casingnya apakah masih oke atau masih mulus, atau masih bisa layak lah digunakan casingnya, atau nggak malu-maluin lah buat kita yang mau beli. Yang poin yang kedua, ketika kita berbicara casing, kita berbicara dari USB, tempat USB port. Jadi teman-teman, USB port ini kan tempat kita masukkan berbentuk USB, contohnya USB CD-ROM, USB flash disk, USB yang lain lah. Jadi kita bisa ngecek apakah USB-nya masih bagus dari casingnya, USB casingnya, atau USB motherboardnya. Jadi teman-teman bisa ngecek USB 3.0 atau 2.0, bisa Anda cek dengan cara biasanya USB 3.0 itu berbentuk warna biru. Di casingnya ada USB itu berbentuk warna biru, baik itu di motherboardnya pasti ada warna biru. Biasanya itu menandakan bahwasannya USB 3.0 atau 2.0 atau 2.5 yang standar lah buat casing kita atau motherboard kita nanti ke depannya. Di poin yang ketiga teman-teman, kita berbicara tempat penambahan lampu RGB. Jadi teman-teman ketika membeli casing gaming ataupun casing standar lah bisa dibilang, kita melihat apakah bisa penempatan lampu tambahan atau kipas tambahan. Seperti sekarang sudah banyak ya lampu RGB, bisa kita tempatkan di casingnya. Apabila teman-teman melihat seperti itu, ternyata masih ada slot tambahan untuk kipas RGB atau kipas tambahan, berarti memang layaklah kita beli. Jadi di poin yang ketiga itu saja teman-teman. Di poin yang keempat ini kita berbicara cek hardware. Contohnya motherboard menggunakan DDR berapa, atau DDR2 dan DDR3 dan DDR4. Apabila teman-teman menemukan motherboardnya komputer tersebut, sebenarnya hardware ini kan, motherboard ini dia support DDR berapa. Biasanya kalau dia DDR2, motherboard itu support RAM
DDR2, berarti motherboardnya udah cukup tahun jadul lah. Tapi teman-teman apabila menemukan motherboard yang dia support DDR3, DDR4, lumayan tidak jadul lah, masih bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekarang RAM itu keluarannya RAM DDR4 ya. Berarti kalau dia menggunakan RAM DDR4 ya lumayan oke lah, berarti motherboardnya lumayan generasi ya terbaru. Apabila dia menggunakan RAM DDR3, berarti dia lumayan yang nggak ketinggalan zaman lah untuk kita gunakan di tahun 2021 ini. Jadi di poin tersebut teman-teman bisa melihat apakah motherboardnya ini support DDR berapa, RAM DDR berapa. Apakah RAM-nya DDR2, berarti memang motherboardnya udah lumayan ya jadul. Apabila teman-teman menggunakan motherboardnya DDR3, DDR4, berarti lumayan oke lah kita gunakan. Tinggal kita upgrade RAM. Soal upgrade RAM ini bisa kita upgrade dan kita tambahin RAM-nya supaya tambah kencang nanti motherboard ataupun yang kita gunakan di komputer kita. Jadi teman-teman mungkin berpikir apakah RAM-nya bisa di-upgrade? Ya bisa, pasti bisa di-upgrade. Contohnya motherboard tadi ya yang bisa support DDR berapa. Di poin yang berikutnya kita cek lagi apakah prosesornya menggunakan prosesor apa ya. Kita sesuaikan dengan keinginan kita guys. Ketika kita beli komputer pasti ada penjual mengasih tahu apakah prosesornya, contohnya prosesornya dual core dan prosesornya Core 2 Duo atau Core i3 dan Core 5 ya. Biasanya motherboard itu ada motherboard yang bisa kita upgrade prosesornya. Apakah kita bisa upgrade ke, contohnya waktu kita beli komputernya dia menggunakan Core i3, bisa juga kita upgrade jadi Core i3 generasi terbaru, contohnya seperti itu. Jadi kita perlu tanya ya teman-teman, mungkin si penjual kurang mengerti, kita bisa searching di internet. Jadi motherboardnya itu tipe berapa, contohnya Asus L sekian-sekian. Kita bisa cek di internet apakah motherboard itu bisa upgrade prosesor terbaru. Jadi seperti itu. Tapi apabila teman-teman membeli di toko, pasti mereka akan terangkan apakah motherboardnya itu bisa upgrade prosesor terbaru atau tidak. Jadi di situ perlu kita tanya teman-teman, apakah motherboardnya itu bisa ditanya apakah motherboardnya keluaran tahun berapa ya, generasi keberapa, bisa ditanya juga teman-teman, karena ini video kita buat bagi yang pemula. Di poin yang kelima bisa dicek melalui harddisk. Jadi kita ngecek harddisknya itu bisa juga ditanya ke toko. Apabila membeli ke toko, ditanya apakah harddisknya itu masih bagus ya, karena harddisk ini kan kita menyimpan data. Apabila teman-teman mau menyimpan data ya perlu dong tahu kapasitas harddisknya, contohnya berapa giga, dan tahu berapa persen performa harddisk tersebut. Apabila teman-teman mau mengetahui itu, bisa dicek di software Sentinel. Nah, di software Sentinel ini bisa kita lihat berapa persen harddisk kita di komputer kita. Jadi apabila teman-teman mau ngecek harddisk, bisa menggunakan software Sentinel. Bisa di-download di internet ya, gampang cara downloadnya, tinggal cari aja di Google, tinggal download. Apabila ke toko, pasti mereka akan ngasih tahu berapa persen lagi harddisknya. Di poin yang berikutnya kita melihat dari merek motherboardnya ya. Sekarang kan komputer ini banyak yang rakitan, beda dengan build up. Kalau rakitan ini kan bermacam merek motherboardnya. Apabila motherboardnya merek biasa ya bisa ditanya apakah merek, contohnya Asus atau ASRock, bisa ditanya motherboardnya. Dan teman-teman harus mengetahui itu, jangan asal beli
Jangan melihat spesifikasi contohnya tinggi, core 5, core 7, motherboard harddisknya sekian, tapi motherboardnya kita tidak tahu mereknya. Kita harus mengetahui itu agar kita lebih was-was lah, lebih waspada membeli casing, membeli komputer ataupun casing zaman sekarang. Kita harus mengetahui itu ya teman-teman, apakah mereknya, versi berapa, ditanya kepada orangnya. Sekarang gampang lah, tinggal cek di Google, bisa kita tahu mereknya. Dari segi monitor, kita lupa tadi, tapi kita akan jelaskan ini. Dari monitornya, sebenarnya monitornya tinggal gampang, lihat aja monitornya berapa inci, dan apakah LED atau LED atau LCD, berapa inci yang kita gunakan, atau mereknya pasti udah jelas, LG, Samsung ataupun yang lain. Dari bentuknya bisa kita tahu apakah monitor itu masih bagus atau tidak. Biasanya nampak ya, biasanya kalau orang menjual monitor yang bagus itu tidak ada di monitornya bintik atau garis-garis di monitor itu, pasti mulus dan tidak goyang-goyang lah. Waktu kita gambarnya tidak goyang-goyang. Nggak mungkin juga si penjual menjual barang yang rusak. Pasti ada sebelumnya pemberitahuan kepada kita bahwasanya monitornya masih bagus. Tapi perlu kita cek juga, kita sebagai pembeli bisa kita cek juga apakah monitornya masih bagus atau tidak. Di poin yang berikutnya kita berbicara slot kabel harddisk. Slot kabel harddisk ini apakah menggunakan SATA atau tidak? Biasanya motherboard ini apabila keluaran terbaru pasti ada slot harddisknya. Biasanya kalau versi sekarang sudah menggunakan SATA ya. Apabila teman-teman menggunakan motherboard, lihat dulu sebenarnya sekarang di tahun 2021 ini rata-rata motherboard apabila nggak jadul banget sudah menggunakan kabel SATA. Perlu kita lihat juga, jangan-jangan nanti harddisknya yang ID, jadi versi lama. Apabila harddisknya menggunakan SATA, ya harddisknya nggak ketinggalan zaman lah. Jadi kita perlu ya, apakah kemungkinan bisa melihat kabel SATA atau tidak. Jadi versinya nggak jadul-jadul banget lah. Sekarang sudah rata-rata menggunakan SATA. Tapi ada juga sekarang menggunakan SSD, tapi kabelnya sama aja, slotnya sama aja SATA. Tapi tergantung kita. Sebenarnya lebih bagus lagi apabila dia menggunakan SSD di komputernya. Dijamin lebih kencang lah ya, komputernya karena menggunakan SSD. Di poin yang berikutnya kita berbicara tempat tambahan VGA card. Biasanya waktu kita beli ada komputer yang standar gak pakai VGA seperti Nvidia yang 2 GB ataupun 1 GB. Jadi kita perlu tanya apakah slot VGA card-nya itu bisa digunakan ya, atau terserah teman-teman, apakah teman-teman bisa menggunakan komputer standar tanpa VGA card ya. Tapi lebih bagus sih dibeli komputer yang ada VGA card-nya yang bisa contohnya 2 GB, 1 GB. Jadi performa komputer itu lebih oke lah, lebih akurat, lebih kencang. Semua itu tergantung teman-teman, tapi perlu ditanya juga ya teman-teman. Apabila Anda beli ke toko, silahkan dites di toko tersebut. Di nomor terakhir ini kita berbicara tentang garansi. Karena waktu kita beli komputer bekas, kita tanya dulu sama si penjual apakah komputernya masih ada garansi atau tidak. Nah, apabila kita beli ke toko lumayan beruntung. Karena kenapa? Waktu kita beli ke toko ini pasti kita ada kasih garansi, contohnya 3 bulan, 1 bulan ataupun 2 bulan, tergantung kesepakatan toko lah sama si pembeli. Apabila ada garansinya lumayan oke buat kita. Kita lebih percaya diri, lebih semangat membeli apabila ada garansi toko. Apabila Anda beli ke orang, pasti tanya dulu apakah masih ada garansi atau tidak. Karena perlu juga untuk kita apabila ada sesuatu di komputer ini kita bisa konsultasi setidaknya, atau kita bisa ngasih aduan bagaimana komputer ini kok bisa rusak, contohnya seperti itu. Jadi sangat perlu ya kartu garansi ataupun resmi ataupun
garansi lah bisa dibilang, supaya kita lebih percaya diri, lebih semangat, lebih enak, lebih nyantai beli barang tersebut. Itu saja poin dari kita bagaimana tips membeli komputer bagi pemula. Jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe video ini agar kita semakin semangat membuat video-video terbaru. Jangan lupa di share juga teman-teman.